Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SD Khadijah Wonorejo. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Nisa berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar di rumah. Hari ini Bu Nisa akan mengajak kalian untuk belajar PPKN tema 6 subtema 3 dan 4. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban penghematan energi di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Hak dan kewajiban ketika bermain. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kewajiban anak adalah membagi waktu antara bermain dan belajar dengan benar. Mendapat kesempatan agar dapat ikut bermain, diperlakukan adil dan mendapatkan teman bermain, termasuk contoh hak yang dapat diterima ketika kalian bermain bersama. Ketika kalian bermain, kalian juga harus memperhatikan kewajiban saat bermain. Yang pertama, sportif. Bermain dengan jujur dan tidak berbuat curang. Yang kedua, patuh. Kalian harus mematuhi aturan bermain yang sudah disepakati bersama. 3. Adil. Kalian harus adil dalam berteman, alias tidak memilih-milih teman ketika bermain. Bermain dengan rukun. Yang keempat, menghargai. Kalian harus menghargai orang lain. Misalnya, tidak berisik dan tidak mengganggu orang lain ketika saat bermain bersama. Yang kelima, jaga diri. Kalian harus bermain dengan hati-hati. Hindari permainan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu tadi adalah hak dan kewajiban yang harus kalian lakukan ketika kalian sedang bermain dengan teman di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya yaitu kewajiban di masyarakat. Nah, jika kalian menemukan kegiatan seperti gambar berikut, kewajiban yang harus kalian lakukan yaitu coba, gambar pertama. Gambar pertama merupakan kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan masyarakat. Kewajiban yang harus kalian lakukan yaitu membantu sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kalian masih anak-anak, kalian bisa membantu dengan membersihkan jalan raya atau mengambil sampah-sampah yang ada di pinggiran selokan. Yang kedua yaitu kerja bakti di lingkungan keluarga. Kewajiban yang harus kalian lakukan yaitu ikut bekerja sama sesuai dengan pembagian tugas. Apabila kalian dibagi tugas untuk membersihkan sampah-sampah, maka kalian harus menjalankan tugas kalian. Yang ketiga, apabila kalian menemukan gambar seperti ini, gambar orang yang sedang memotong pohon secara liar, kewajiban yang harus kalian lakukan yaitu menasehati agar tidak menebang secara liar dan menyarankan untuk melakukan reboisasi. Nah, selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah anak yang membuang sampah di sungai. Jika kalian bertemu dengan anak yang suka membuang sampah sembarangan dan tidak dapat menjaga lingkungan, kamu dapat memberikan saran kepadanya. Saran dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Kira-kira saran apa yang dapat kamu berikan untuk anak pada gambar tersebut? Selanjutnya kita akan belajar subtema 4. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terkait penggunaan sumber energi. Ketika kalian menggunakan sumber energi, maka kewajiban yang harus kalian lakukan adalah menerapkan sikap hemat. Kewajiban menggunakan sumber energi harus kita lakukan agar kehidupan kalian dapat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban terhadap sumber energi adalah menggunakannya dengan hemat.
Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Jadi, selain kalian berhak untuk menggunakan sumber energi, kalian harus berhemat dan tidak boros ketika menggunakannya. Contohnya pada gambar berikut, perilaku boros. Gambar berikut adalah perilaku anak yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Karena Tuhan memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Coba kalian perhatikan. Anak ini sedang memainkan handphonenya, tetapi ia membiarkan televisinya tetap menyala. Sebaiknya kita harus mempunyai sikap hemat energi, mematikan barang-barang elektronik yang tidak digunakan, seperti TV yang tidak dilihat, maka harus dimatikan. Ketika siang hari, lampu belajar dan lampu penerangan ruangan juga harus dimatikan. Dan mematikan keran apabila tidak digunakan. Nah, perilaku tersebut merupakan salah satu cara untuk menghemat energi. Lalu, apa akibatnya jika tidak bisa menghemat energi? Banyak sekali akibat yang dapat kita rasakan ketika kita tidak bisa menghemat energi. Yang pertama, pengeluaran menjadi banyak dan menghabiskan banyak biaya. Contohnya ketika kalian tidak bisa menghemat listrik, maka biaya yang harus kalian keluarkan untuk membayar tagihan listrik juga akan semakin banyak. Yang kedua, dapat meningkatkan polusi, baik polusi udara maupun pencemaran air. Nah, contohnya apabila kalian tidak bisa menghemat energi bahan bakar minyak, kalian berpergian jarak dekat dengan menggunakan sepeda motor. Hal tersebut dapat menyebabkan polusi udara. Contoh lain ketika kalian membakar sampah. Nah, tindakan tersebut juga dapat menyebabkan polusi udara. Yang ketiga, sumber daya alam yang ada di bumi cepat habis. Contohnya seperti tadi, jika kalian tidak bisa menghemat BBM, maka lama-kelamaan BBM di bumi ini akan cepat habis. Karena untuk menghasilkan BBM atau bahan bakar minyak, butuh proses ratusan bahkan jutaan tahun. Yang keempat, kerusakan alam di mana-mana. Contohnya apabila kalian tidak bisa menghemat energi, contohnya kertas. Semakin banyak penggunaan kertas, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Jika banyak pohon yang ditebang, maka hutan kita akan menjadi gundul dan menyebabkan kerusakan alam di mana-mana. Kemudian, yang kelima, terjadinya pemadaman listrik bergilir karena dengan kita boros listrik, bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan listrik juga akan bertambah. Oleh karena itu, akan terjadinya pemadaman listrik bergilir. Nah, itu tadi merupakan hak dan kewajiban penghematan energi di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh wali kelas masing-masing. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya ketika Zoom meeting dengan wali kelas masing-masing. Demikian pembelajaran yang bisa Bu Nisa sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.